Ada satu keheningan yang sering kita rasakan, terutama di pagi hari. Tubuh bergerak, jadwal berjalan, pesan masuk, tugas menunggu. Kita bekerja, kita sibuk. Tapi entah mengapa, di sela semua itu muncul satu rasa ganjil. Lelah yang tidak sepenuhnya berasal dari fisik. Seolah-olah kita hadir, tapi tidak benar-benar memegang kendali. Kita diajari sejak lama bahwa bekerja berarti aman, bahwa kantor adalah simbol kepastian. Datang tepat waktu, pulang sesuai aturan, gaji ditransfer setiap bulan. Semua terlihat rapi, semua tampak stabil. Namun semakin kesini, semakin banyak dari kita yang sadar, rapi tidak selalu berarti kokoh, stabil di permukaan, rapuh di dalam. Paradoksnya sederhana tapi menusuk. Kita bekerja keras tapi tidak berkuasa atas hasilnya. Kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Namun keputusan besar tetap berada di luar tangan kita. Sistem bisa berubah, kebijakan bisa bergeser, pasar bisa jatuh, dan semua itu bisa terjadi tanpa kita sempat bersiap. Kantor yang dulu kita anggap sebagai tujuan, perlahan berubah menjadi simbol ketergantungan. Ketergantungan pada jam kerja, pada atasan, pada sistem yang tidak kita rancang, tapi harus kita patuhi. Selama sistem berjalan, kita ikut berjalan. Tapi ketika sistem goyah, kita ikut terguncang. Hari ini, ketidakpastian ekonomi bukan lagi isu jauh di layar berita. Ia sudah masuk ke percakapan sehari-hari. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja menyempit, bisnis besar melakukan efisiensi. Istilah-istilah halus bermunculan, tapi maknanya satu. Banyak orang kehilangan pegangan. Ini bukan kepanikan sesaat, ini alarm zaman. Dan di titik ini, wajar jika kita mulai bertanya pelan-pelan, apakah semua kerja harus selalu terikat kantor? Apakah semua usaha harus bergantung pada sistem yang besar dan abstrak? Atau justru, di tengah ketidakpastian seperti ini, kita perlu menoleh pada bentuk usaha yang lebih nyata, lebih bisa disentuh, lebih bisa kita rawat sendiri? Menariknya, jawaban itu seringkali ada di sekitar kita, tapi jarang kita anggap serius. Bukan karena tidak bernilai, melainkan karena terlalu sederhana, terlalu membumi, terlalu jauh dari citra sukses versi layar kaca. Di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit diprediksi, ada satu bentuk bisnis tanpa kantor, sederhana, nyata, dan sering diremehkan. Ternak kambing. Bagi sebagian orang, kata kambing langsung memunculkan bayangan desa, lumpur, dan kerja kasar. Sesuatu yang dianggap kecil, tradisional, tidak prestisius. Namun justru disitulah letak ironi kita. Kita hidup di zaman digital, tapi kebutuhan dasar manusia tidak pernah berubah. Makan, minum, bertahan hidup, dan semua itu bersumber dari sektor yang paling nyata, pangan. Kita sering mengejar usaha yang terlihat modern, cepat, dan menjanjikan angka besar. Tapi jarang bertanya, seberapa kuat usaha itu ketika badai datang? Seberapa besar kendali kita di dalamnya? Dan seberapa nyata hasil kerja kita bisa kita rasakan? Narasi ini bukan ajakan untuk meninggalkan pekerjaan, apalagi memusuhi kantor. Ini adalah ajakan untuk berpikir ulang, untuk menarik napas sejenak, untuk melihat bahwa di luar sistem yang besar dan rumit, ada bentuk usaha yang bergerak dengan ritme alam, bukan grafik layar. Ternak kambing, dalam konteks ini, bukan sekadar hewan. Ia adalah pintu masuk menuju pembahasan yang lebih dalam, tentang kerja yang memberi kendali, usaha yang bisa dirawat, dan bisnis tanpa kantor yang bukan sekadar alternatif, tapi pilihan sadar. Dan perjalanan kita baru saja dimulai. Jika kita menengok ke belakang, jauh sebelum istilah ekonomi modern lahir, manusia sudah lebih dulu memahami satu hal penting. Siapa yang menguasai pangan, ia bertahan. Sejarah bergerak maju, teknologi berubah, sistem berganti, tapi kebutuhan dasar manusia tetap sama. Makan tidak pernah menunggu tren. Bertahan hidup tidak pernah mengikuti siklus hype. Dalam ekonomi lama, kekayaan tidak diukur dari seberapa abstrak nilainya, melainkan seberapa nyata ia bisa digunakan. Tanah, air, ternak, dan hasil panen adalah fondasi kehidupan. Orang mungkin berbeda status, berbeda peran, tapi selama pangan ada, masyarakat berjalan. Ketika pangan terganggu, runtuhlah segalanya. Masuk ke ekonomi modern, kita mulai memisahkan diri dari realitas itu. Nilai bergeser ke sektor yang tidak kasat mata. Angka-angka di layar, instrumen keuangan, produk digital. Semuanya sah, semuanya berguna. Tapi ada satu pola yang terus berulang. Hampir di setiap krisis global, sektor abstrak selalu terpukul lebih dulu. Pasar finansial bergejolak, proyek besar tertunda, lapangan kerja formal menyusut. Sementara itu, sektor pangan, meski tidak selalu sejahtera, tetap bergerak. Di banyak belahan dunia, ketika krisis datang, orang kembali ke yang paling dasar. Negara bicara soal ketahanan pangan, masyarakat bicara soal harga bahan pokok. Dan di tingkat paling bawah, keluarga bicara soal bagaimana memastikan dapur tetap menyala.
Ini bukan kebetulan, ini hukum sosial yang berulang. Di dalam konteks inilah ternak kambing mengambil peran penting. Ia bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi bagian dari budaya dan struktur sosial. Di desa, kambing sering menjadi tabungan hidup. Bisa dijual saat butuh, bisa diwariskan, bisa menjadi penopang saat masa sulit datang tanpa undangan. Di banyak tradisi, kambing juga hadir dalam momen-momen penting. Ia menyertai perayaan, ibadah, dan ritual sosial. Artinya, permintaannya tidak lahir dari spekulasi, tapi dari kebutuhan yang berulang dan bermakna. Selama manusia hidup berkelompok, selama ada tradisi dan keyakinan, kebutuhan ini tidak pernah benar-benar hilang. Menariknya, usaha ternak kambing tidak eksklusif milik satu kelas sosial. Ia hidup di desa dan kota, di pekarangan sempit maupun lahan luas, dikelola oleh orang tua maupun generasi muda. Kadang sebagai usaha utama, kadang sebagai penopang ekonomi keluarga. Fleksibilitas inilah yang membuatnya bertahan lintas zaman. Ada satu hikmah sederhana yang sering muncul dalam kisah-kisah lama. Ketika keadaan tidak pasti, jangan menggantungkan hidup pada satu pintu saja. Prinsip ini lahir bukan dari teori, tapi dari pengalaman panjang manusia menghadapi musim, perang, dan krisis. Ternak dalam banyak masyarakat adalah wujud nyata dari prinsip itu. Narasi tentang kambing seringkali terjebak dalam romantika desa atau justru diremehkan sebagai usaha kecil. Padahal jika dilihat jernih, ia adalah fenomena sosial ekonomi yang sangat rasional. Ia mengikat manusia dengan ritme alam, ia mengajarkan kesabaran, dan ia menyediakan nilai yang bisa diuji langsung, bukan sekadar dijanjikan. Untuk kita yang hidup di kota, mungkin ternak kambing terasa jauh, terasa asing, terasa tidak relevan. Tapi krisis punya satu kebiasaan, ia mendekatkan yang jauh dan menyingkap yang selama ini kita abaikan. Di saat sistem besar goyah, usaha-usaha kecil yang nyata justru sering menjadi penyangga. Di titik ini, kita tidak sedang bicara soal nostalgia. Kita sedang bicara soal pola yang berulang dalam sejarah. Bahwa usaha pangan, dalam bentuk apapun, selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Dan ternak kambing adalah salah satu contohnya. Diam, sederhana, tapi konsisten hadir di setiap fase zaman. Dan dari sini, kita mulai bisa melihat bahwa persoalannya bukan pada jenis usahanya, melainkan pada cara kita memandangnya. Ada satu kesalahan berpikir yang begitu halus tapi dampaknya panjang. Kesalahan ini tidak diajarkan secara langsung, namun tertanam rapi lewat lingkungan, pendidikan, dan standar sosial. Kita terbiasa menganggap bahwa usaha tanpa kantor adalah usaha kecil, tidak serius, tidak menjanjikan, seolah-olah nilai sebuah usaha ditentukan oleh gedung, meja kerja, dan logo di depan pintu. Masalahnya bukan pada kantor itu sendiri, masalahnya adalah makna yang kita tempelkan padanya. Kantor kita jadikan simbol legitimasi. Jika sebuah usaha tidak memiliki bentuk formal yang kita kenal, maka ia dianggap belum naik kelas. Padahal, dalam logika ekonomi yang jujur, kelas sebuah usaha ditentukan oleh daya tahannya, bukan tampilannya. Dari cara pandang inilah lahir akibat yang sering tidak kita sadari. Kita mengejar usaha yang terlihat modern, cepat, dan scalable, sambil mengabaikan bisnis real yang bergerak pelan tapi konsisten. Kita lebih tertarik pada peluang yang menjanjikan lonjakan daripada usaha yang menjanjikan keberlanjutan. Akibatnya, ketika krisis datang, banyak yang terkejut. Bukan karena tidak bekerja keras, tapi karena fondasinya rapuh. Kesadaran yang hilang ada di sini. Usaha pangan bukan kelas bawah. Ia adalah fondasi. Tanpa pangan, semua sektor lain berhenti. Tanpa makan, tidak ada tenaga kerja. Tanpa suplai dasar, tidak ada stabilitas sosial. Namun, ironisnya, mereka yang bergerak di sektor ini sering diposisikan di pinggir narasi sukses. Di titik ini, kita melihat kontras yang tajam. Banyak orang dengan penghasilan tinggi hidup dalam kecemasan yang konstan. Takut kehilangan posisi, takut salah langkah, takut sistem berubah. Di sisi lain, ada peternak kecil yang hidup sederhana, tapi ritme hidupnya stabil. Penghasilannya mungkin tidak spektakuler, tapi ia tahu satu hal. Selama ia merawat ternaknya, ada nilai yang terus tumbuh. Peternak kecil jarang masuk berita, jarang dibicarakan di seminar bisnis. Tapi justru karena itulah mereka sering luput dari guncangan besar. Usahanya tidak bergantung pada sentimen pasar global, tidak terikat pada kebijakan korporasi, tidak goyah oleh perubahan algoritma. Ia berdiri di atas kebutuhan nyata manusia. Stigma sosial membuat banyak dari kita menutup mata. Kita lebih rela mengambil risiko tinggi di sektor yang tidak kita pahami sepenuhnya, daripada membangun usaha yang terlihat sederhana, tapi bisa kita kendalikan. Kita lupa bahwa kendali adalah aset yang mahal, terutama di masa ketidakpastian. Kesalahan fatal ini bukan soal salah memilih pekerjaan, tapi salah menilai nilai. Kita diajari untuk mengejar pengakuan, bukan ketahanan.
untuk mengejar status, bukan kestabilan. Padahal, di saat sistem besar terguncang, yang bertahan bukan yang paling bergengsi, tapi yang paling relevan dengan kebutuhan dasar. Ternak kambing, dalam konteks ini, menjadi cermin yang jujur. Ia tidak menawarkan citra, ia menawarkan fungsi. Ia tidak menjanjikan jalan pintas, ia menawarkan proses. Dan justru karena itulah ia sering diabaikan oleh mereka yang terjebak dalam simbol-simbol kesuksesan modern. Jika kita berani jujur, mungkin yang perlu kita ubah bukan kondisi ekonomi, tapi cara kita memandang usaha itu sendiri. Karena selama kita masih mengukur nilai usaha dari tampilannya, kita akan terus melewatkan potensi yang sebenarnya paling tahan terhadap krisis. Dan dari kesadaran inilah, pembahasan kita mulai bergerak ke inti yang lebih konkret. Jika kita menanggalkan stigma dan melihat dengan kepala dingin, ternak kambing bukanlah usaha spekulatif. Ia adalah sistem. Dan seperti sistem lain, ia memiliki logika, ritme, serta potensi yang bisa dibaca dengan jernih. Disinilah judul Bisnis Tanpa Kantor benar-benar dijalankan secara nyata, bukan sebagai slogan, tapi sebagai mekanisme hidup. Potensi pertama ada pada sifat biologisnya. Kambing adalah aset hidup yang bereproduksi. Ia bukan barang yang habis pakai. Seekor indukan yang dirawat dengan benar tidak berhenti di satu nilai. Ia melahirkan nilai baru, berulang, tanpa perlu inovasi rumit. Dalam dunia usaha, ini adalah kemewahan yang jarang disadari. Aset yang bertambah dengan waktu, bukan menyusut. Permintaan terhadap kambing juga bersifat berulang. Ia tidak bergantung pada musim tren, melainkan pada siklus sosial dan kebutuhan nyata. Ada permintaan harian untuk konsumsi. Ada permintaan musiman untuk hajatan dan acara adat. Ada permintaan tahunan yang berkaitan dengan momen ibadah. Pola ini membuat pasar kambing tidak bergerak liar, tapi berdenyut stabil. Disinilah banyak orang keliru. Mereka melihat kambing sebagai sumber uang cepat, lalu kecewa ketika realitas tidak sesuai ekspektasi. Padahal, kambing bukan mesin ATM. Ia lebih tepat disebut sebagai kebun bernilai ekonomi. Ia tumbuh, perlu dirawat, dan menghasilkan pada waktunya. Siapa yang memaksanya akan lelah. Siapa yang memahami ritmenya akan tenang. Potensi berikutnya terletak pada pengelolaan. Ternak kambing yang sehat bukan soal tenaga besar, tapi sistem yang rapi, pakan yang terjadwal, kesehatan yang dipantau, perkembangbiakan yang direncanakan. Skala kecil justru menjadi keunggulan karena kontrol berada penuh di tangan kita. Risiko bisa dibaca, masalah bisa cepat diatasi. Dalam kondisi ekonomi tidak menentu, usaha seperti ini memberi satu hal yang langka, prediktabilitas relatif. Kita tahu apa yang kita rawat, kita tahu kapan panen nilai bisa terjadi. Tidak ada lonjakan tiba-tiba, tapi juga jarang ada kejatuhan ekstrim jika sistem dijaga. Ini bukan usaha yang mengandalkan keberuntungan, melainkan konsistensi. Menariknya, ternak kambing juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia bukan sekadar komoditas dagang, tapi bagian dari ekosistem masyarakat. Hubungan dengan pembeli sering bersifat langsung. Kepercayaan dibangun dari kualitas, bukan iklan. Reputasi tumbuh dari mulut ke mulut. Semua ini memperkecil jarak antara kerja dan hasil. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa bisnis tanpa kantor bukan berarti tanpa arah. Justru sebaliknya, arah usaha menjadi lebih jelas karena terikat pada realitas. Tidak ada ilusi pertumbuhan instan, tidak ada grafik palsu. Yang ada adalah hubungan sebab akibat yang bisa kita rasakan setiap hari. Ternak kambing mengajarkan satu hal penting. Usaha yang baik tidak harus rumit, ia harus masuk akal. Ia harus bisa dirawat. Dan ia harus memberi ruang bagi manusia untuk hadir penuh dalam prosesnya. Bukan sekadar menjadi operator dari sistem yang tidak ia pahami. Ketika kita memahami ini, ternak kambing tidak lagi terlihat sebagai pilihan terakhir. Ia berubah menjadi pilihan sadar. Pilihan untuk membangun usaha yang bisa kita sentuh, kita atur, dan kita kembangkan sesuai kapasitas kita sendiri. Dan dari pemahaman yang jernih inilah, kita melangkah ke lapisan yang lebih dalam. Bukan lagi soal potensi, tapi soal makna. Ada satu jenis kerja yang tidak banyak dibicarakan, karena ia tidak menghasilkan sensasi. Kerja yang berjalan pelan, sunyi. Tidak banyak disorot, tapi justru disitulah ia menyimpan kedalaman. Kerja yang membuat seseorang bangun pagi bukan karena tekanan, melainkan karena tanggung jawab yang tumbuh perlahan. Bayangkan seorang peternak yang memulai hari sebelum matahari benar-benar tinggi. Tidak ada rapat, tidak ada notifikasi beruntun. Yang ada hanyalah ritme. Memberi pakan, membersihkan kandang, memeriksa satu persatu makhluk hidup yang bergantung pada perhatiannya. Tidak ada jalan pintas di sini. Jika hari ini lalai, dampaknya terasa esok. Di dalam ritme seperti ini, waktu terasa berbeda. Ia tidak dikejar, tapi diiringi. Usaha tidak diukur dari seberapa cepat hasil datang, melainkan seberapa konsisten ia dirawat.
Inilah jenis kerja yang jarang kita alami di dunia modern, tapi diam-diam kita rindukan. Kerja yang menyambungkan tangan, pikiran, dan hati dalam satu garis lurus. Ternak kambing, pada titik ini, tidak lagi berdiri sebagai objek bisnis semata. Ia menjadi simbol. Simbol merawat, menumbuhkan, menunggu dengan sabar. Setiap pertumbuhan kecil adalah pengingat bahwa nilai tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia tumbuh dalam diam. Ada makna yang muncul ketika hasil usaha bisa kita sentuh. Ketika kita tahu persis dari mana nilai itu berasal. Ketika keberhasilan tidak datang dari spekulasi, tapi dari perhatian yang diberikan hari demi hari. Ini bukan romantisasi kerja keras. Ini tentang kebermaknaan kerja itu sendiri. Banyak orang hari ini merasa lelah, bukan karena kurang mampu, tapi karena terputus dari makna. Mereka bekerja dalam sistem yang hasilnya jauh, kabur, dan sering tidak terasa. Sementara di usaha seperti ternak kambing, jarak antara usaha dan hasil menjadi pendek. Apa yang kita rawat hari ini akan kita lihat dampaknya. Ada jeda-jeda kecil di dalam proses ini, saat menunggu pertumbuhan, saat menerima bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Jeda inilah yang sering hilang dalam kehidupan kita yang serba tergesa. Dan justru di jeda itulah, manusia belajar kembali tentang batas, kesabaran, dan tanggung jawab. Usaha yang bisa disentuh mengembalikan kita pada satu kebenaran sederhana. Hidup tidak selalu tentang naik cepat, tapi tentang bertahan dengan utuh. Tentang hadir sepenuhnya dalam apa yang kita kerjakan. Tentang memilih ritme yang memungkinkan kita tetap manusia, bukan sekadar fungsi. Di tengah dunia yang makin abstrak, usaha seperti ini memberi jangkar. Ia menahan kita agar tidak hanyut. Ia mengingatkan bahwa nilai sejati seringkali tumbuh dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan mungkin disitulah letak kekuatannya yang paling sunyi. Di tengah ketidakpastian ekonomi yang terus bergerak tanpa aba-aba, kita dihadapkan pada satu pilihan mendasar. Terus menggantungkan hidup sepenuhnya pada sistem yang besar dan rumit, atau mulai membangun pegangan yang bisa kita rawat sendiri. Bukan untuk melawan zaman, tapi untuk menyeimbangkannya. Bisnis tanpa kantor bukan berarti lari dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, ia menuntut kehadiran yang lebih jujur, lebih dekat, lebih konsisten. Ia tidak memberi janji kosong, tapi juga tidak mengambil kendali dari tangan kita. Disinilah ternak kambing menemukan tempatnya sebagai usaha real di tengah dunia yang makin abstrak. Ketidakpastian ekonomi mengajarkan satu hal penting. Kendali adalah aset, dan kendali tidak selalu datang dari skala besar. Ia sering lahir dari usaha yang kita pahami sepenuhnya. Yang ritmenya bisa kita ikuti, yang risikonya bisa kita baca. Ternak kambing menawarkan itu, bukan sebagai solusi instan, tapi sebagai fondasi yang masuk akal. Kita tidak sedang membandingkan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita sedang membicarakan kesesuaian, tentang usaha yang relevan dengan kebutuhan dasar manusia, tentang kerja yang hasilnya nyata, tentang pilihan hidup yang memberi ruang untuk bertumbuh tanpa kehilangan arah. Pada akhirnya, setiap orang punya jalannya sendiri. Narasi ini bukan ajakan untuk semua orang menjadi peternak. Ini ajakan untuk berpikir jernih tentang usaha, tentang apa yang benar-benar memberi ketahanan, tentang apa yang tetap bernilai ketika banyak sistem berhenti sejenak. Mungkin pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya menentukan arah. Jika semua sistem berhenti sementara, usaha apa yang masih bisa kamu rawat sendiri? Disitulah refleksi dimulai, tanpa paksaan, tanpa romantika palsu. Hanya kesadaran pelan bahwa pilihan sadar selalu lebih kuat daripada keterpaksaan. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan.